Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akhirul Ihsan. NIM 220049. Program Studi Manajemen kelas RC1 semester 4. Di sini saya akan membuat video dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester atau UTS mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SE ME. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Di sini mungkin saya akan sedikit memaparkan terkait mata kuliah e-commerce, pemahaman tentang satu yaitu pemahaman dan pengenalan e-commerce, dan kedua sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Yang ketiga yaitu hubungan e-bisnis dan e-commerce. Yang keempat sistem informasi manajemen e-commerce. Yang kelima langkah-langkah membangun bisnis e-commerce, dan yang terakhir yaitu teori plan behavior dalam penerapan e-commerce. Mungkin yang pertama akan saya bahas di sini terkait pemahaman dan pengenalan e-commerce. Jadi e-commerce sendiri atau electronic commerce adalah kegiatan transaksi jual beli dan pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer, terutama internet. Jadi e-commerce itu memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dari penjual secara online atau secara daring, tanpa perlu datang langsung ke toko fisik. Modelnya ya kita belanja tapi nggak ada pasarnya itu atau marketnya itu via online atau via aplikasi, ya seperti itulah kurang lebih contohnya. Jadi di sini e-commerce itu mencakup berbagai aktivitas seperti satu, pembelian dan penjualan produk atau jasa secara online. Terus ada juga transfer dana dan data elektronik. Terus juga ada juga pemasaran dan periklanan secara online atau daring yang tadi saya. Terus dukungan layanan pelanggan. Di sini ada manfaat utama e-commerce ada antara lain itu satu, memperluas jangkauan pasar. Jadi kita tuh pasarnya nggak cuma lokal. Kalau kita buka aplikasi itu seluruh dunia bisa mengakses. Seperti itu mungkin salah satu keunggulannya. Terus yang berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus juga memangkas biaya operasional. Di sini sangat jelas lah, memangkas biaya operasional. Jadi kita nggak harus sewa ruko, nggak harus menggaji karyawan. Itu salah satu poin-poin kelebihan atau keuntungannya dari e-commerce tersebut ya. Terus juga lebih mempercepat waktu transaksi. Jadi kita di sini kalau sudah ngomongin e-commerce itu nggak kenal waktu, 24 jam ya. Kalau kita buka aplikasinya ya kita bisa bertransaksi jual beli gitu. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus untuk materi selanjutnya yaitu sejarah. Di sini saya akan menceritakan sedikit mungkin sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Jadi perkembangan e-commerce di Indonesia itu dimulai pada tahun 1990-an ketika internet baru diperkenalkan di Indonesia. Beberapa perusahaan awal yang terjun ke e-commerce di Indonesia antara lain ya dulu itu Kaskus itu yang paling pelopor kalau menurut saya pribadi, karena pengalaman saya dulu 2000-an awal lah baru menggunakan Kaskus. Di situ kita bisa jual beli, sharing dan lain-lain. Di situ mungkin belum adanya seperti kayak Lazada, Shopee, Tokped, Bukalapak dan lain-lain. Itu zaman-zamannya pertama e-commerce atau internet booming di Indonesia itu, yaitu sejarahnya itu di Kaskus. Mau jual beli, mau pertemanan dan lain-lain. Terus ada juga bineka.com, sama di tahun yang sama 1999 itu lebih, kalau Bineka lebih fokusnya ke jual beli lah, produk-produk atau marketplace lah. Dan yang terakhir itu mungkin tahun 2019 lah baru nongol tuh Unicorn Punya Indonesia, yaitu Tokopedia. Sempat booming lah. Terus untuk selanjutnya yaitu seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia, e-commerce juga berkembang pesat. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total populasi.
Jadi beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan e-commerce Indonesia antara lain satu yaitu peningkatan penetrasi internet dan penggunaan di smartphone. Nah, di sini kita salah satu negara yang mungkin penggunaan internetnya lumayan tinggi ya. Di Asia Tenggara kita memperingkati keberapa saya lupa itu. Terus juga yang kedua itu perubahan gaya hidup dan perilaku konsumen. Nah, terus yang selanjutnya yaitu kemudahan dan kenyamanan berbelanja secara online. Nah, inilah salah satu hobinya warga Indonesia atau netizen plus 62. Jadi hobinya belanja ya. Apalagi sekarang mungkin lebih mudah lagi karena ada sistem pay later dan lain-lain. Kita beli barang dulu nanti bayarnya bisa nyicil. Itu sangat-sangat mempermudah masyarakat Indonesia untuk berbelanja secara daring atau secara online. Terus ada yang selanjutnya yaitu dukungan infrastruktur logistik dan pembayaran secara digital. Nah, apalagi sekarang secara digital kita pembayaran sudah banyak. Yang tadi saya bilang bisa sistem pay later, ada kita menggunakan pembayaran secara aplikasi, menggunakan Dana atau Kairi atau QRIS. Nah, pokoknya banyak lah. Ada transfer rekening, nggak harus bayar cash gitu. Terus yang lain ya, selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung ekosistem e-commerce. Jadi dari pemerintah sendirinya pun e-commerce itu sangat-sangat didukung ya, karena sangat-sangat memajukan UMKM. Ya, itu yang selanjutnya yaitu di sini di materi yang ketiga yaitu akan saya bahas terkait hubungan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis atau electronic business dan e-commerce memiliki hubungan sangat erat lah. Namun keduanya memiliki perbedaan. Di sini mungkin e-bisnis sendiri itu adalah pengguna teknologi digital yang untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis. Termasuk di dalamnya adalah e-commerce. Jadi e-bisnis mencakup semua proses bisnis dalam suatu organisasi seperti manajemen rantai pasokan, produksi, pemasaran dan layanan pelanggan. Sementara e-commerce itu lebih spesifik pada aktivitas jual belinya dan pertukaran barang, jasa dan informasi melalui internet. E-commerce merupakan salah satu komponen paling penting dalam e-bisnis. Dengan kata lain, e-bisnis adalah konsep yang lebih luas, sedangkan secara singkatnya e-commerce itu bagian dari e-bisnis yang berfokus pada transaksi jual beli secara online. Ya, mungkin itu pengertian simpelnya gitu e-bisnis dan e-commerce. Yang selanjutnya yaitu masuk ke materi yang keempat, yaitu sistem informasi manajemen e-commerce. Jadi sistem informasi manajemen atau SIM e-commerce adalah sistem yang mendukung aktivitas e-commerce dalam suatu organisasi. Beberapa komponen utama SIM e-commerce antara lain mungkin salah satunya satu IT atau infrastruktur teknologi informasi. Di situ ada perangkat keras seperti hardware, server lah, jaringan dan perangkat mobile. Terus yang selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software seperti website, aplikasi dan database. Terus juga selain IT di sini ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jadi di sini ada pengelolaan aliran barang, jasa dan informasi dari pemasok konsumen. Terus yang selanjutnya yaitu sistem pembayaran online. Metode pembayaran digital seperti kartu kredit, dompet elektronik dan transfer bank ya mungkin salah satunya sudah saya sebutkan sebelumnya di materi yang sebelumnya. Terus untuk selanjutnya yaitu sistem logistik dan pengiriman, pengelolaan proses pengiriman dan distribusi barang kepada konsumen. Ya logistik sudah jelas lah. Selanjutnya yaitu ada sistem manajemen pelanggan atau customer relation management, yaitu pengelolaan interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir yaitu sistem keamanan dan privasi, pelindungan terhadap ancaman keamanan cyber dan menjaga privasi data pengguna. Integritas yang efektif antara komponen-komponen tersebut akan mendukung keberhasilan implementasi e-commerce dalam suatu organisasi. Terus di sini ada langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membangun bisnis e-commerce. Satu, identifikasi peluang besar, analisis kebutuhan dan preferensi konsumen. Terus juga ada identifikasi produk atau jasa yang memiliki potensi untuk dijual secara online. Yang kedua yaitu ada memilih platform e-commerce, menentukan platform website atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, mempertimbangkan fitur, kemudahan dan penggunaan dan biaya. Yang selanjutnya yaitu pengembangan website atau aplikasi e-commerce.
Itu harus desain antarmuka yang menarik dan user friendly. Ada implementasi fitur-fitur e-commerce seperti katalog produk, keranjang belanja, dan proses pembayaran. Yang ketiga, yang keempat, ada integritas sistem pendukung, menghubungkan sistem e-commerce dengan sistem manajemen rantai pasokan, logistik, dan pembayaran. Terus ada lagi strategi pemasaran promosi. Nah, di sini ya, membangun merek dan meningkatkan kesadaran merek, memanfaatkan berbagai saluran pemasaran digital seperti media sosial, searching engine optimize atau SEO, dan iklan online. Terus ada lagi penyediaan layanan pelanggan. Terus juga ada analisis dan evaluasi berkelanjutan. Jadi penerapan langkah-langkah ini secara sistematis akan membantu membangun dan mengembangkan bisnis e-commerce yang sukses. Yang terakhir yaitu materi terkait teori offline behavior dalam penerapan e-commerce. Jadi teori offline behavior itu kalau di bahasa Indonesia kan yaitu teori perilaku terencana, ya. Jadi salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku konsumen dalam adopsi e-commerce. Teori ini menyatakan bahwa niat perilaku atau behavior intention seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior, yaitu persepsi dan evaluasi konsumen terhadap manfaat dan risiko menggunakan e-commerce. Yang kedua yaitu norma subjektif atau subjektif norm. Jadi di sini persepsi konsumen tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Yang ketiga yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan atau perceived behavior control. Jadi di sini persepsi konsumen tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Jadi dalam konteks e-commerce, teori ini dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi niat dan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian online. Misalnya jika konsumen memiliki sikap positif terhadap e-commerce, merasakan dukungan sosial untuk berbelanja online, atau merasa mampu menggunakan sistem e-commerce, maka akan cenderung memiliki niat yang kuat untuk berbelanja online. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku konsumen ini dapat membantu perusahaan e-commerce dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan sistem yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Jadi demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan terkait mata kuliah e-commerce dalam UTS ini. Semoga apa yang sudah sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk rekan-rekan sekalian yang menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.